Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan anggota Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia dengan nomor NIM 12020909065 dari kelas PGMI 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Laboratorium menurut bahasa Latin adalah tempat bekerja, sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penelitian. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Sukarso, tahun 2005, laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukannya kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat tersebut ini bisa disebut juga ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Sedangkan menurut MH, laboratorium adalah sebuah tempat untuk mengadakan sebuah percobaan, penelitian, dan segala aktivitas lainnya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, dan ilmu lainnya yang kebanyakan identik dengan ilmu sains. Jadi saya di sini menyimpulkan bahwa laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar, tempat di mana melakukannya kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang dengan adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang dilengkapi dengan fasilitas seperti air, listrik, gas, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi laboratorium. Menurut Sukarso 2005, secara garis besar laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, atau pengkaji gejala-gejala alam. 2. Mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. 3. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. 4. Memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. 5. Membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Pengertian lebih luas dalam Anonim 2003 bahwa fungsi laboratorium adalah sebagai berikut. 1. Laboratorium sebagai sumber belajar. Dengan tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran terdiri dari 3 ranah, yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan atau afektif. 2. Laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat 2 metode dalam pembelajaran, yakni metode percobaan dan metode pengamatan. 3. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan dengan berbagai macam-macam kondisi dapat dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan. Selanjutnya, jenis-jenis laboratorium. Jenis-jenis laboratorium ini ada 5 teman-teman. Yang pertama, laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan ini merupakan laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian pembelajaran. Kedua, laboratorium penelitian. Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tujuan penelitian dan pengembangan ilmu. Ketiga, laboratorium pengendalian proses.
Laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat, laboratorium pengembangan produk. Merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Yang terakhir, laboratorium pelayanan jasa, yang biasanya laboratorium ini berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar laboratorium yang baik. Standar laboratorium yang baik yaitu ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Ruangan laboratorium juga harus ditata dengan rapi, sehingga penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata supaya memudahkan untuk mencarinya. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Di sini ada beberapa kriteria dalam standar laboratorium, di antaranya dalam segi bangunan seperti 1, kriteria bangunan dan ruangan laboratorium, yaitu fasilitas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan teknis oleh masing-masing laboratorium. Yang kedua, bangunan memenuhi syarat dan keamanan kerja dan keselamatan seperti tersedianya alat pelindung diri dan alat P3K. Yang ketiga, bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah dan aman. Kemudian, ada kelengkapan sarana dan prasarana. Adanya pengelolaan seperti kepala unit laboratorium yang bertugas bertanggung jawab dari semua kegiatan di laboratorium, dengan dibantu oleh semua anggota laboratorium. Ada penanggung jawab di laboratorium seperti membantu secara langsung tugas kepala unit laboratorium. Kemudian ada tenaga teknisi atau tenaga bantu laboratorium seperti membantu aktivitas peserta didik dalam melakukan kegiatan praktik. Dan ada pemeliharaan dan penyimpanan alat dan bahan habis pakai. Yang terakhir ada pendanaan laboratorium, seperti dana yang digunakan bisa bersumber dari pemerintah, masyarakat, ataupun dari peserta didik tersebut. Pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium. Administrasi laboratorium tidak hanya suatu proses pendataan atau pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium, namun lebih luas lagi, yakni administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium baik berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian. Tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan lab ini adalah agar dapat dengan mudah diketahui jenis alat atau bahan yang ada, jumlah masing-masing alat dan bahan, jumlah pembelian atau tambahan, jumlah yang pecah, hilang, atau habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan lab ini diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan peminjaman alat, alat bahan, buku catatan harian, kartu alat bahan yang rusak, kartu reparasi, dan format label. Buku lainnya yang dapat melengkapi perangkat administrasi antara lain daftar alat dan bahan yang sesuai dengan LKS, jadwal kegiatan lab, dan program semester kegiatan lab. Buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog dilihat dalam buku katalog alat pendidikan IPA. Untuk mempermudah pengecekan ukuran, nama alat bahan, merek, tipe, produsen, pabrik, pembuatnya, asal, tahun penggunaan, jumlah baik rusak, jumlah masing-masing alat bahan yang baik atau rusak. Kartu stok berguna untuk mengetahui jumlah alat bahan yang tersedia ketika diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat bahan itu. Kartu ini dibuat dari sepotong kertas karton dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok alat. Satu kartu stok untuk satu jenis alat bahan. Label sebaiknya ditempelkan pada
penyimpanan alat bahan lemari, laci, rak. Adanya label mempercepat pengambilan maupun pengembalian alat dan bahan. Bagi sekolah yang memiliki banyak kelas, jadwal praktikum harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi tumbukan antar kelas yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium. Laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus. Penggunaan bahan kimia dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, keselamatan dan keamanan kerja atau laboratory safety atau disebut dengan K3 memerlukan perhatian khusus. Karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang mengkhawatirkan, yaitu 9 orang per hari. Oleh karena itu, K3 seharusnya melekat pada pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Pada umumnya, kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya K3 di laboratorium. Ketika ingin menggunakan laboratorium atau bekerja di lab melakukan berbagai macam praktikum, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti untuk menjaga keamanan serta keselamatan kerja di laboratorium. Aturan tersebut dibuat agar keselamatan kita saat bekerja di laboratorium tetap terjaga. Dengan mengikuti berbagai peraturan ini, kita bisa terhindar dari berbagai macam bahaya ketika menggunakan berbagai macam alat laboratorium. Kita tidak bisa sembarangan ketika berada di dalam sebuah laboratorium dan menggunakan alat dengan ceroboh. Selanjutnya, ada peraturan keselamatan kerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin yang pertama, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang berada di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara, sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, ada aturan umum yang terdapat dalam peraturan itu menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. Yang kelima, setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberikan pertolongan darurat atau P3K. Selanjutnya, latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Kemudian, dilarang makan dan minum dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Selanjutnya, jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Selanjutnya, jauhkan alat-alat yang tidak digunakan, seperti tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Selanjutnya, ada aturan pakaian di laboratorium. Pekerja laboratorium harus mentaati etika berbusana di laboratorium. Busana yang dikenakan di laboratorium berbeda dengan busana yang digunakan sehari-hari. Busana atau pakaian di laboratorium hendaklah mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu yang terbuka, sepatu licin, atau berhak tinggi. Yang kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan, karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Yang ketiga, memakai jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik, meskipun penggunaan alat-alat keselamatan menjadikan tidak nyaman. Selanjutnya,
Bila kita bekerja dengan bahan kimia, maka diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Adapun hal umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia, kecuali ada perintah khusus. Yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi atau pedih dan gatal. Selanjutnya, ada aturan pembuangan limbah. Limbah bahan kimia secara umum dapat meracuni lingkungan, oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus. Yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Yang kedua, buang limbah pada tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Yang keempat, limbah padat seperti kertas saring, korek api, atau endapan-endapan dibuang di tempat khusus. Yang kelima, limbah yang tidak berbahaya seperti deterjen boleh langsung dibuang dengan pengenceran air yang cukup banyak. Keenam, buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai. Ketujuh, limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Selanjutnya, apabila terjadi kecelakaan terkena bahan kimia ketika di laboratorium, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, mintalah bantuan rekan Anda yang ada di dekat Anda. Oleh karenanya, dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Yang ketiga, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Bila memungkinkan dibilas sampai bersih. Keempat, bila terkena kulit, jangan digaruk supaya tidak merata. Kelima, bawalah keluar ruangan korban supaya banyak menghirup oksigen. Terakhir, bila mengkhawatirkan kesehatannya, segera hubungi paramedik secepatnya. Selanjutnya, apabila terjadi kebakaran di ruang laboratorium, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera bunyikan alarm tanda bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahan yang terbakar. Padamkan dengan kelas pemadam yang sesuai. Contohnya kebakaran kelas B, bensin, minyak tanah, dan lain-lain tidak boleh disiram dengan air. Yang keempat, hindari menghirup asap secara langsung. Gunakan masker atau tutup hidung dengan sapu tangan. Yang kelima, tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Dan yang terakhir, cari bantuan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, nomor telepon pemadam kebakaran harus ada di lab. Selanjutnya, ada simbol-simbol di laboratorium. Yang pertama, ada eksplosif. Kita bisa lihat dari simbolnya bahwa bahan yang satu ini adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal seperti benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi, atau karena adanya sumber percikan api. Yang kedua, simbol oksidising. Oksigen diperlukan agar pembakaran terjadi. Beberapa bahan kimia dapat menyebabkan bahan lain terbakar dengan memberikan oksigen. Oksidator biasanya tidak terbakar sendiri, tetapi akan membantu pembakaran bahan lain dengan menyediakan lebih banyak oksigen, atau dapat menyebabkan bahan yang biasanya tidak terbakar tiba-tiba terbakar. Beberapa oksidator seperti kelompok peroksida organik sangat berbahaya karena mudah terbakar serta memiliki kemampuan untuk menyediakan oksigen untuk api. Yang ketiga, simbol flammable. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mempunyai sifat gampang terbakar. Bahan gampang terbakar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable atau sangat mudah terbakar. Yang keempat, simbol korosif. Simbol ini berarti bahan kimia yang bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Dengan melihat tingkat keasaman dari sebuah bahan kimia, maka kita bisa tahu jika bahan tersebut memiliki sifat korosif. Yang kelima, dangerous for environmental. Simbol yang satu ini menunjukkan bahayanya suatu bahan jika dilepaskan ke lingkungan. Bahan ini dapat mempengaruhi ekosistem suatu tempat, bahkan hingga merusaknya. Yang keenam, harmful dan irritan.
Simbol yang satu ini dibagi menjadi dua kode, yaitu kode XN untuk harmful dan kode XI untuk iritan. Kode XN akan menunjukkan resiko kesehatan jika masuk melalui pernapasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Untuk kode XI menunjukkan resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Yang terakhir, simbol toksik. Simbol ini menunjukkan sebuah bahan kimia mempunyai sifat beracun. Keracunan yang diakibatkan bahan kimia tersebut bisa akut dan kronis, hingga bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Maka harus hati-hati dengan tanda yang satu ini untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium.